sangat berbahagia ketika Bapak, Ibu, dan saya ada di rumah Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebagai orang yang percaya, kalau bukan Tuhan yang memberkati, memberikan kekuatan, memberikan berkat nafas kehidupan, kita akan tetap ada dan bersyukur bahwa semua yang Tuhan buat bagi kita itu baik. Baik itu kita sebagai manusia maupun alam ciptaan yang lain. Oleh sebab itu, dalam menjalani hidup kita di hari esok, kita harus tetap ada dalam satu koridor, saling menghargai, saling merawat, saling menjaga antara sesama ciptaan. Dan inilah yang akan menjadi tema sentral bagi Bapak, Ibu, dan saya memasuki medan gumul di hari ini, besok, dan seterusnya, untuk bagaimana kita tetap menghargai ciptaan Tuhan. Dan tema sentral kita adalah kesetaraan semua ciptaan di hadapan Allah. Berbicara tentang kesetaraan itu berarti tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang pendek, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Kesetaraan itu berarti dia sama, sejajar, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Arti dari kesetaraan yang mau dipercakapkan dalam hidup kita setiap saat. Oleh sebab itu, tema kesetaraan semua ciptaan di hadapan Allah ini mengingatkan kita semua bahwa sebagai makhluk ciptaan Tuhan tidak ada perbedaan antara ciptaan yang satu dengan ciptaan yang lain. Semua yang Tuhan Allah ciptakan itu sama. Dan semua yang Tuhan Allah ciptakan itu baik dan tidak ada pemisahan. Dan oleh sebab itu, sebagai ciptaan Allah yang paling mulia, manusia diberikan tanggung jawab untuk bagaimana menata, mengelola ciptaan yang lain dengan tidak mengurangi apa yang sudah Tuhan ciptakan. Masing-masing ciptaan mempunyai tugas, fungsi, dan peran yang berbeda-beda. Namun semua itu kalau dipadukan menjadi satu, itu sangat baik. Masing-masing ciptaan ini memiliki hubungan antara satu dengan yang lain. Manusia tidak akan hidup tanpa ciptaan Tuhan, binatang, ya, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain sebagainya. Begitu juga dengan ciptaan yang lain, tidak bisa hidup tanpa manusia di dunia ini. Kita sama-sama saling membangun, saling menghargai, saling melakukan sesuatu yang terbaik, mempertahankan apa yang menjadi hak kita. Dan ketika kita mempertahankan, bukan berarti kita lalu mengesampingkan ciptaan-ciptaan yang lain. Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mau mengingatkan kita bahwa Raja Daud dalam hidupnya dia mengungkapkan sebuah pengakuan iman. Jadi Mazmur 147 ini merupakan Mazmur pengakuan iman. Yang namanya pengakuan iman itu adalah sesuatu yang kita imani.
sama seperti pemazmur. Dia mengimani bahwa dalam hidup ini yang menciptakan dunia dengan segala isinya adalah Allah. Oleh sebab itu pengakuan imannya adalah Allah itu pencipta. Selain Allah itu pencipta, bagi pemazmur Allah itu pemelihara dunia ini. Bahkan Allah penyelamat dunia ini. Allah penyelamat seisi dunia ini. Dan ciptaan yang ada di dunia ini Allah yang menyelamatkan. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita membaca secara perlahan-lahan bacaan ini akan tergambar dengan jelas bagaimana pemazmur berulang-ulang kali mau menyampaikan kepada bangsa Israel, mau menyampaikan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa di dalam hidup ini ketika kita punya sebuah pengakuan iman bahwa Allah itu pencipta, penyelamat, pemelihara, pelindung dunia ini, maka kita mesti memuji Tuhan. Itu adalah langkah konkret yang harus kita lakukan sebagai ciptaan yang Tuhan ciptakan. Kita harus bermazmur. Kita harus memuji Tuhan, kita harus menyembah Tuhan. Sebab Tuhan adalah pencipta semesta ini. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita menyadari bahwa kita ini ciptaan Tuhan, maka hari ini Bapak Ibu dan saya kita semua datang untuk menyembah Tuhan. Ketika setiap saat Bapak Ibu bangun pagi, setiap saat Bapak Ibu melakukan aktivitas, ketika Bapak Ibu mau mengakhiri segala pekerjaannya di malam hari dan bersyukur, maka disitulah ada yang namanya puji-pujian. Amin Bapak Ibu? Amin. Karena ketika kita memuji Tuhan Bapak Ibu, segala keresahan di hati kita akan hilang. Ketika kita memuji Tuhan, segala kekhawatiran di dalam diri kita itu akan hilang. Ketika kita memuji Tuhan, kita tahu bahwa ada yang akan memberikan kita kekuatan, yakni Sang Pencipta dunia ini. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Raja Daud mengingatkan bangsa Israel berulang-ulang. Jadi bukan satu kali saja. Bangsa Israel bahkan Raja Daud memuji Tuhan. Tetapi berulang-ulang setiap saat, setiap detik, setiap menit, Raja Daud ada dalam puji-pujian kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu mari Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus tetap memuji Tuhan. Dan sebagai orang yang percaya, ketika kita memuji Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan ini yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan ini yang menyelamatkan dunia ini ketika manusia awalnya melakukan dosa. Tuhan sebagai pencipta pun juga melakukan tindakan penyelamatan. Bahkan kepada bangsa Israel sekalipun, ketika mereka dalam kehidupan mereka di tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu, mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan dosa, tetapi Tuhan pun juga menyelamatkan mereka. Karena Tuhan adalah pencipta alam semesta ini. Tuhan adalah pencipta manusia. Dan oleh sebab itu Tuhan sebagai pencipta tidak ingin hasil karyanya itu dirombak atau dirusak oleh iblis. Dan bahkan sampai saat ini Bapak Ibu dan saya menikmati berkat Tuhan ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, Tuhan pun juga melakukan tindakan menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Asalkan kita punya keyakinan. Asalkan di dalam hati kita ada sebuah pengakuan iman bahwa Tuhan itu pencipta, Tuhan itu penyelamat. Dan sebagai penyelamat dunia ini, apa yang harus kita lakukan terhadap penyelamat ini?
Daud katakan, datang menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita di dalam ayatnya yang pertama sangat jelas bahwa sebagai orang yang percaya, kita harus bermazmur sebab Allah itu baik. Kita harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan bukan saja dalam hati kita, tetapi seluruh tubuh, jiwa, dan raga kita harus memuji Tuhan. Karena kita meyakini bahwa dalam hidup ini tanpa Tuhan, hidup kita tidak punya arti. Daud sendiri meyakini bahwa di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel yang pada saat itu hidupnya tidak berkenan kepada Allah, Tuhan masih tetap menyayangi mereka. Buktinya Bapak Ibu bisa lihat di dalam ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ayatnya yang ketiga, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ada 3 hal Bapak Ibu yang saya mau sampaikan kepada kita lewat ayat 2 dan ayatnya yang ketiga ini. Ayatnya yang pertama, kalimat yang pertama, Tuhan membangun Yerusalem. Bapak Ibu tahu bagaimana murka Tuhan kepada bangsa Israel ketika hidup mereka sudah tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Tuhan menghancurkan mereka. Bait Allah pun Allah hancurkan. Karena bangsa Israel sudah tidak lagi datang dan beribadah, menyembah Tuhan di bait Allah. Tetapi mereka menggunakan bait Allah itu sebagai tempat pemujaan Baal. Allah marah. Allah tidak mau bait Allah itu sebagai tempat persundalan, ya, tempat persinahan, tempat di mana bangsa Israel mendoakan Tuhan. Allah tidak ingin bangsa Israel dalam kehidupan mereka tidak peduli satu dengan yang lain. Bahkan ciptaan Allah sendiri pun mereka tidak menghargai. Maka Allah pun murka dan menghancurkan bangsa Israel. Tetapi Daud di dalam bacaan ini, karena Allah mengasihi, Allah menyayangi bangsa Israel, maka ia pun membangun bangsa Israel yang telah hancur. Allah memulihkan bangsa Israel dari dosa. Begitu juga dengan Bapak, Ibu, dan saya. Kita tidak bisa menghindari diri dari namanya dosa. Itu bukan berarti dosa menguasai Bapak, Ibu, dan saya. Tetapi ketika kita melakukan dosa, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta pengampunan daripada Tuhan. Jangan sampai Tuhan menghancurkan kita. Kalau Tuhan menghancurkan kita, tidak bisa kita hindari. Tetapi ketika kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan tidak berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan membangun kehidupan kita sama dengan bangsa Israel. Tuhan membangun hidup mereka yang telah hancur. Hal yang kedua, Bapak Ibu, ia mengumpulkan yang tercerai-berai. Bapak Ibu, bangsa Israel pada saat itu mereka hidup susah, menderita. Mereka terpisah antara satu dengan yang lain. Mereka sakit dan tidak ada yang menjaga mereka, tidak ada yang menolong mereka. Tetapi ketika mereka menyadari dosa mereka, perbuatan mereka, maka Tuhan Allah mengumpulkan mereka. Dari berbagai tempat Tuhan mengumpulkan mereka kembali, Tuhan memulihkan mereka. Sehingga mereka datang dan mau beribadah kepada Tuhan. Mereka datang menyembah dan memuji nama Tuhan. Itulah yang Daud mau katakan. Bahwa di dalam hidup ini kita harus datang menyembah dan memuji Tuhan. Kita harus bermazmur kepada Tuhan.
Hal yang ketiga, Bapak Ibu, menyembuhkan yang patah hati dan membalut luka. Yang namanya penderitaan itu sing ada yang senang, Bapak Ibu. Bangsa Israel ketika mereka mengalami penderitaan, mereka merasa sakit. Sama juga dengan Bapak Ibu dan saya. Ketika kita mengalami penderitaan, tidak pernah kita bilang kita senang. Ada Bapak Ibu? Tidak ada kan? Kita merasa sakit. Kita merasa seakan-akan Tuhan tidak menolong kita, padahal Tuhan tetap menolong kita. Tuhan akan ada di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Janji Tuhan, Ia akan menyembuhkan yang patah hati dan membalut luka. Apapun persoalan yang Bapak Ibu dan saya alami, mari kita yakini firman Tuhan hari ini. Allah akan menyembuhkan luka-luka. Allah akan membalut. Allah akan memberikan pertolongan. Yang punya masalah dalam pergumulan hidup rumah tangga, percayalah Tuhan akan menyembuhkan dan membalut luka itu. Dan akan menyembuhkan secara total. Amin Bapak Ibu. Amin. Ketika kita ada dalam pergumulan, anak-anak kita dalam mencari-cari pekerjaan, mungkin juga ada dalam proses pendidikan yang terhambat, hari ini Allah menyapa kita semua bahwa Ia akan menyembuhkan yang patah hati dan membalut luka. Ketika Bapak Ibu dan saya ada dalam penderitaan sakit, hari ini Allah menyapa Bapak Ibu dan saya. Allah akan menyembuhkan yang patah hati dan membalut luka. Semua ketika kita datang dan berserah kepada Allah. Asalkan Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Daud katakan, senantiasa dalam hidup ini kita harus memuji dan bermazmur. Kita harus menyembah Tuhan, sebab Tuhan adalah Allah pencipta dunia ini. Allah pencipta Bapak Ibu dan saya. Oleh sebab itu, mari kita datang dan menghargai Allah. Kita menghormati Allah. Kita menyembah Allah. Sebab ketika kita menghormati, menghargai, maka Allah akan tetap ada di dalam hati dan kehidupan kita. Pulanglah, jadilah berkat bagi sesama. Pulanglah, jadilah berkat bahwa dalam hidup ini tidak ada perbedaan. Semua itu setara. Semua ciptaan Tuhan itu sama. Dan ketika kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita, mari kita harus benar-benar melakukan dari hati. Karena Tuhan tidak melihat seberapa banyak Bapak Ibu dan saya berikan kepada Tuhan. Seberapa besar Bapak Ibu punya uang. Seberapa besar Bapak Ibu punya kekayaan dan kekuatan. Tetapi yang Tuhan lihat adalah hati Bapak Ibu. Sebab ketika kita dengan hati mau menghargai Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bahwa semua ciptaan Allah itu sama, maka Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ayatnya yang ke-11. Setiap orang yang berharap kepada Tuhan, maka kasih setia Tuhan akan Tuhan limpahkan di dalam hidup kita. Tuhan tolong kita semua.